selamat datang di Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan kembali upload video untuk general reading bagi masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Cancer. So kita lihat di sini Cancer, untuk readingan kamu di bulan Maret ini akan seperti apa. Oke. Mari kita coba lihat Cancer hasil readingan kamu di bulan Maret. Let's see. Cancer general reading bulan Maret tahun 2026 Cancer. Cancer. Queen of Pentacles. Ten of Cups. Kita lanjut dulu lagi, di sini ada Nine of Wands. Princess of Pentacles. The Hermit. Di the bottom of the deck di sini ada the Strength. Ya, Cancer ya. Oke. Cancer gini. Aku sih ngerasa di sini kamu berada dalam suatu situasi, oke, atau bisa dibilang terjebak di suatu situasi yang dimana orang-orang di sekeliling kamu, ya, atau orang-orang eksternalnya kamu bilang, Cancer, lu kayaknya punya hidup yang bahagia deh, ya. Jadi orang-orang di sini punya pandangan atau punya perspektif bahwasanya kamu punya kehidupan yang sempurna, kamu punya kehidupan yang udah lengkap gitu ya, Cancer ya. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kamu perhatikan di Hermit ini, ya, orang ini ngeliat ke Ten of Cups. Oke. Jadi secara eksternal mungkin aja kamu di sini punya sesuatu yang ideal atau yang menurut orang ideal gitu ya. Nggak harus kok secara keseluruhan, bisa jadi di salah satu aspek kehidupan kamu. Misalnya, Cancer punya kehidupan yang ideal, suaminya setia, suaminya mapan segala macem, atau istrinya cantik segala macem, punya kehidupan yang mapan, ya. Intinya orang-orang di sini beranggapan kalau kamu di sini tidak bersyukur dengan apa yang kamu punya, orang akan menganggap kamu nggak bersyukur, karena orang ngira kamu punya kehidupan yang bahagia. Kelihatan di luarnya itu kayak happy dan ideal gitu ya. Tapi inside ya, di dalam diri kamu di sini ada Nine of Torches atau Nine of Wands. Kemudian ada Strength di kartu utamanya kamu, energinya kamu di tahun 2026. Ada sebuah rasa sakit yang kamu tahan. Nanti kita coba klarifikasi Nine of Wands itu apa yang kamu tahan di sini. Oke. Mungkin sebenarnya kamu di situasi ini punya ekspektasi, gue memang pengen sih berada dalam situasi yang ideal ini. Gue pengen mempertahankan situasi yang menurut orang baik ini. Tapi kamu tidak ngerasa happy di dalam situasi ini gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya, kita bicara specifically soal hubungan asmara misalnya ya, Cancer ya. Kamu bertahan di dalam suatu hubungan ya, atau di dalam suatu kedekatan dengan seseorang yang ya udah labelnya aja bahagia, tapi kamunya nggak bahagia. Kamu cuma ingin orang lain happy ngeliat kamu di sini bertahan di dalam hubungan kamu, that's it. Kamu nggak mikirin apakah kamu happy juga di dalam relationship itu atau tidak, apakah kamu di sini ngerasa didengarkan atau tidak. Kamu tidak peduli dengan hal itu. Yang penting orang lain lihat gue happy ya, that's it. Gue nggak peduli dengan kenyamanan diri gue sendiri kayak gitu. Oke. Padahal ini udah salah guys. Kenapa aku bilang salah? Karena kartu kamu, energi utama kamu adalah the Strength. So the Strength adalah
seseorang yang berusaha sekuat tenaga di sini untuk meredam sesuatu dalam dirinya, apakah itu rasa sakit, rasa kecewa, segala macem gitu ya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan itu. Demi apa? Ten of Cups. Mungkin kamu di sini benar-benar peduli dengan apa kata orang gitu ya. Kamu peduli dengan apa kata orang, dan kamu benar-benar menganggap apa kata orang itu adalah sebuah ideal kamu, standar kamu gitu loh. Kalau orang bilang ini suatu hal yang ideal, gue akan melakukan itu, kayak gitu. Dan sakit bertahan dalam ketidakbahagiaan itu, kepura-puraan itu gitu loh. Ngapain kamu harus berpura-pura bahagia untuk orang lain, sedangkan kamu sendiri nggak bahagia? Why you have to listen other people, guys? Why you have to gimana ya, mendahulukan standar orang lain padahal kamu sendiri nggak happy? Oke. Nah, ini spesifik lagi juga bagi kamu di sini yang mungkin hubungannya misalnya kayaknya kamu lagi deket dengan seseorang, dengan temennya kamu, dengan rekan kerja misalnya. Kamu happy sama orang ini, tapi tidak berbalas happy-nya. Kamu mungkin di sini masih berpikir, masih bertanya-tanya, ini orang emang sama nggak sih level ketertarikannya sama gue atau tidak? Jadi kamu merasa kayak kecintaan sendiri aja, kamu nggak berbalas gitu loh rasa sukanya. You know what I mean? Secara finansial oke, Queen of Pentacles, mungkin uang kamu lancar-lancar aja, kerjaan lancar gitu ya. Tapi kayak ada sesuatu di sini yang kamu mungkin tidak mampu atau tidak bisa jadi untuk ekspresikan dengan bebas ya, karena kamu takut dengan celaan orang lain, kamu takut dengan justifikasi orang lain, judgement orang lain gitu ya. Gimana kalau misalnya orang-orang berpikiran gue lemah? Gimana kalau misalnya orang-orang berpikiran gue tidak sanggup? Padahal who give a fuck gitu loh. Like that's your life, you know what I mean? Why you have to care about other people so much if you don't feel happy about yourself, you know guys? So maybe that's what's happening here. You care about other people too much, so you don't care about yourself. Okay guys, aku tuh orang Minang ya guys ya, jadi ada istilah ranca di labuah. Kelihatan bagus dari luar, tapi di dalamnya nggak ada apapun, kosong. Maybe that's what's happening here. Mungkin ini bagi cross watchers, kamu nggak happy bersama Cancer. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Virgo, Taurus atau Capricorn, atau bisa jadi dengan Leo. Fire sign yang lain juga ada di sini, Aries atau Sagittarius, atau bisa jadi dengan water sign Pisces, Scorpio atau Cancer. Like it's very literal guys. Kalau kamu bisa lihat ya, nih aku zoom nih buat kamu nih. Ya. Nih, kamu perhatikan ini. Kepalanya menengadah ke atas ke si Ten of Cups ini. So, that's the happiness that I want. Do I feel happy here? Nah, itu yang terjadi di sini, kayak seorang di sini mungkin bertanya-tanya apakah benar ini yang bikin gue happy gitu loh. Jadi mari kita cek apa yang Nine of Wands itu di sana, kemudian ada di Hermit di sini. Oke, kita lanjut dulu. See? Di sini ada whip dan juga clover. Whip adalah cambuk ya guys ya. So, the whip dalam Lenormand itu mengindikasikan soal sebuah rasa sakit, sebuah penyiksaan. Apakah itu penyiksaan secara fisik atau bisa jadi penyiksaan emosional. Dan kedua-duanya itu sama-sama sakit. Cuman bedanya kalau penyiksaan emosional nggak berbekas, tapi traumanya akan selalu hidup dalam dirimu. Walaupun kamu udah tua, traumanya akan selalu ada. Bekas luka bisa hilang, tapi bekas kata-kata orang nggak akan hilang. Bekas kejahatan yang pernah dilakukan seseorang ke kamu, trauma yang diakibatkan oleh itu nggak akan pernah sembuh semua hidupmu kalau misalnya tidak di treatment dengan baik. Dan mungkin itu yang sedang terjadi di sini. Kamu lagi tersiksa dengan sebuah rasa sakit,
di dalam hubungan ini ketidakpastian, ada the moon di sini. Ada ketidakpastian, ada pertanyaan-pertanyaan di benak kamu yang tidak terjawab dengan baik. Padahal aku ngerasa kamu cuma gaslighting diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang bikin kamu happy, Cancer. That's the real problem here. Kamu tahu apa yang bikin kamu happy, but you're not doing anything about it because you care too much about what other people think about you. Karena kamu di sini terlalu banyak peduli dengan apa kata orang. Gimana kalau misalnya gue ngelakuin ini, orang akan marah. Gimana kalau misalnya gue ngelakuin ini, orang akan ini, dan gitu aja terus sampai kamu banyak habis waktu, menghabiskan banyak waktu di sini mikirin apa kata orang. Padahal kamu tahu kuncinya. Lakukan sekarang atau kamu akan kehabisan waktu. You have the key here. The key atau kunci di dalam Lenormand merupakan kartu soal kunci, literally kunci. Kamu punya kuncinya untuk membuka berbagai opportunity, kesempatan dalam hidupmu. Tapi masalahnya di sini, you're not doing it. Kamu tidak melakukannya. Menariknya di sini Cancer ada kartu Princess of Pentacles, which is adalah Page of Pentacles. Aku ngerasa di sini ada kesempatan. Again, kamu ada Prince of Pentacles, Princess of Pentacles, kemudian ada the Key. Kamu di sini punya kesempatan untuk merevolusi gitu ya, merevolusi hal yang benar-benar ingin kamu lakukan dalam hidup kamu ini, atau merubah kesedihan ini, kekecewaan ini menjadi suatu hal yang lebih membahagiakan diri kamu ya. Menabrak batas di sini. Apa batasannya? Orang-orang yang terlalu julid sama kehidupan kamu misalnya. Kamu bisa melakukannya dengan satu langkah kecil di bulan Maret itu ya. Bisa banget dengan cara kamu berhenti mikirin apa kata orang lain terhadap diri kamu. Oke, itu adalah hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa meraih Ten of Cups ini, of course. Kamu bisa kok menjalin hubungan dengan seseorang yang sesuai dengan standar atau kriterianya kamu kalau kamu bergerak hari ini, kalau kamu tegas hari ini. Kalau kamu misalnya mau sama aku, kamu harus gini. Jadilah pribadi yang tegas, guys. Oke. Itu di asmara. Kalau misalnya ini bicara soal hubungan suami istri gitu ya. Kalau kamu pengen rumah tangga ini utuh, kamu harus gini. Kalau kamu pengen gini, jangan berhenti ini. Jadi coba untuk lebih ekspresif, ungkapkan gitu loh. Jangan menormalkan sesuatu yang tidak normal. Apakah itu di relationship, di dalam kehidupan kamu. Kalau emang nggak normal ya nggak normal. So Cancer, ini berat ya sih readingannya, tapi aku harap kamu bisa mengerti intisarinya bahwasanya there's always opportunity, selalu ada kesempatan di sini untuk bergerak kalau kamu mau di sini meraih kebahagiaan ini. Menangkap sini. Kalau kamu mau, kita lihat di sini oracle cards-nya untuk Cancer di bulan Maret. Let's see. Intuition sih. God finds a way. Katanya di sini, change me, divine beloved, into one who can offer all major decisions to you. Let me trust you're always guiding me in the right directions. May I always remember that if something is meant to be, out of no way, God finds a way. Intuition. So, Cancer. Aku ngerasa di bulan Maret itu ya, dengan kemunculan kartu intuition ini, kemudian ada kartu Princess of Pentacles, kemudian ada kartu Queen of Pentacles, kamu akan dipertemukan dengan sebuah kesempatan nantinya untuk benar-benar merevolusi, merubah, memperbaiki situasi ini menjadi lebih baik untuk mencapai Ten of Cups ini. Tapi pertanyaannya, maukah kamu untuk benar-benar melakukannya, untuk merubahnya? Guys, so follow your intuition, ikuti intuisinya kamu. Intuisi kamu tuh kadang ada sinyal-sinyal dari otak gitu ya, bahwasanya ini loh yang terbaik buat tubuh lo gitu loh, ini yang terbaik buat diri lo, bukan buat orang lain. Jadi pengalaman seseorang belum tentu akan sesuai dengan kamu. So listen to your intuition, dengarkan intuisinya kamu. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan Maret ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.